Oke guys, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya. Terus jangan lupa like and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal SAS, PAS, dan UAS. Atau sumatif akhir semester, penilaian akhir semester, atau biasa juga disebut dengan ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas. Mata pelajaran Bahasa Indonesia, nah, kurikulum Merdeka. Ini khusus untuk kelas 2 SD. Nah, dalam soal ini nanti ada pilihan ganda, lengkap esai plus kunci jawabannya. Semester 2. Lanjut yang soal nomor 1. Nah, ini ada puisi. Nah, kita lanjut soalnya. Ada puisinya di atas. Pemberian judul yang tepat untuk puisi di atas adalah A. Tamanku, B. Bungaku, C. Taman Bungaku. Nah, di sini puisinya kalian silakan kalian baca. Nah, oke. Kita baca sama-sama ya. Taman bungaku, bila ku pandang, hatiku pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berseri selalu, jangan pernah kau layu. Karena aku kan bersedih seduh. Oh angin dari segala rindu, mampirlah ke tamanku, sebarkanlah harum bungaku ke segala penjuru. Nah, jadi jawabannya ini itu adalah yang bagian kita jawab bagian C. Taman bungaku. Nah, itu yang cocoknya. Soal berikutnya nomor 2. Makna dari kata layu pada puisi di atas adalah A. Tidak segar, B. Tidak hidup, C. Tidak mati. Nah, layu dalam puisi ini itu jawabannya adalah ya. Tidak segar. Jawabannya A. Soal berikutnya nomor 3. Benny membantu ibunya membersihkan rumah. Benny terlalu bersemangat untuk bekerja, sehingga tanpa sengaja Benny menjatuhkan vas bunga kesayangan ibu. Sikap yang seharusnya dilakukan Benny kepada ibu adalah A. Meminta maaf, B. Menyembunyikan vas bunga, C. Pura-pura tidak melihat. Nah, kalau kalian di posisi Benny itu segera ya meminta maaf. Tapi biasanya faktanya kita menyembunyikan vas bunga tersebut atau pura-pura tidak melihat. Seperti itu. Karena supaya kita tidak dimarahi oleh ibu. Tapi jawaban yang paling tepat itu kita harus meminta maaf. Nomor 4. Dayu dan Siti sedang bermain di kebun belakang rumah. Penggunaan huruf kapital yang benar seharusnya pada kata A. Dayu, B. Kebun, C. Rumah. Ya, seharusnya mana ini? Seharusnya pada kata benar. Ini Dayu, udah ada jawabannya sih. Ini Dayu sudah benar, Siti juga sudah benar. Kebun di belakang rumah. Nah, ini sebenarnya ini huruf kecil tadi kan, harusnya ini jawabannya itu Dayu. Soal berikutnya nomor 5. Lani anak yang rajin. Penulisan kalimat di atas menggunakan huruf tegak bersambung. Yang benar adalah, nah, apakah A, B, dan C. Nah, kalau bedanya ini, kalau ini L-nya kecil, ini L-nya besar. Nama Rani nama orang itu harus huruf besar L-nya. Ini benar. Nah, benar. Berarti jawabannya adalah yang B. Kalau C ini, nah ini anaknya ini huruf besar dan Y-nya huruf besar, R-nya besar. Ini salah. Ini salahnya di sini. Awal kalimat nama orang ini awal kalimat itu huruf kapital atau huruf besar L-nya. Jadi jawabannya adalah yang B. L-nya kecil, L-nya besar, N-nya kecil, Y-nya kecil, dan R-nya kecilnya. Jawabannya adalah B. Nah, ini soal untuk nomor 6 dan 7. Panjang ya? Oke, ini saja buat kalian baca. Boleh dijeda aja videonya. Oke. Nah, sampai di sini. Hahaha. Nah, ini.
Oke, kera dan lumba-lumba. Nah, pada zaman dahulu sampai ke Selamat telah menjadi raja selamanya di pulau yang tak berpenghuni hanya. Oke, jika kalian sudah baca, pertanyaannya pertama. Dari cerita dongeng di atas, pesan yang dapat kita ambil adalah A. Janganlah kamu menolong orang yang kesusahan. B. Janganlah kamu bersikap sombong dan berbohong. C. Janganlah kamu jujur kepada orang yang telah menolongmu. Nah, sebenarnya ini lumayan panjang kalau mau dibacakan, tapi nanti videonya dijeda aja. Jadi kita ringkas saja jawabannya itu iya. B. Janganlah kamu bersikap sombong dan berbohong. Nomor 7, sifat kera dari dongeng di atas adalah A. Sombong, B. Baik hati, C. Suka menolong. Ya, sifat kera ini sombong. Nah, ini cerita di atas ini sifat kera sombong. Soal nomor 8. Sebuah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan sapaan dari seseorang ke orang lain disebut A. Panggilan, B. Sapaan, C. Teguran. Ya, benar. Kalimat digunakan itu sapaan. Jawabannya B. Karena sini sudah ada jelas menyampaikan sapaan dari seseorang. Jawabannya B. Soal nomor 9. Udin dan Ayah berangkat memancing. Tanda titik pada kalimat di atas digunakan untuk A. Mengawali kalimat, B. Mengulang kalimat, C. Mengakhiri kalimat. Nah, tanda titik ini sudah jelas itu untuk mengakhiri kalimat. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 10. Udin, Edo, Beni, dan Siti bermain bersama menirukan gerakan binatang. Penggunaan nama orang pada kalimat di atas selalu diawali dengan huruf A kapital, B kecil, C konsonan. Nah, ini konsonan jelas salah antara B dan A. Ya, awal kalimat ini huruf kapital atau huruf besarnya. Huruf besar dari huruf B, huruf besar dari huruf S. Nah, Edo, terus Udin. Nah, jawabannya adalah A. Oke, pilihan ganda sudah selesai. Kita lanjut yang bagian 2. Bagian 2 ini soalnya juga banyak. Ada sampai 30. Pilihan esainya 30 sama. Lanjut yang nomor 1. Membaca puisi harus selalu memperhatikan tinggi rendahnya nada dan penekanan pada kata-kata tertentu. Tinggi rendah nada dalam membaca puisi disebut adalah, disebut dengan benar, intonasi. Intonasi itu disebut tinggi rendahnya nada. Nah, ini puisi Ketupat Lebaran. Ketupat Lebaran yang dengan sayap opor ayam disantap sepulang dari sholat Idul Fitri untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat. Nah, senangnya subhanallah, sungguh nikmat ketupat Lebaran dengan sambal goreng hati. Tersedia di meja sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak. Cobalah ketupat. Alhamdulillah sungguh nikmat. Ekspresi yang ditunjukkan ketika membaca puisi itu adalah gembira, rasa syukur yang berbahagia atau gembira. Bahagia boleh. Nah, ini puisi juga. Kupu-kupu yang elok. Bolehkah saya serta mencium bunga-bunga yang semerbak baunya. Makna kata elok dari penggalan puisi di atas adalah mana kata elok? Ya, ini. Ya, makna dari kata elok ini benar. Itu adalah indah. Jawabannya adalah indah. Soal berikutnya nomor 14. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang, seharusnya kita mengungkapkan atau mengucapkan benar. Kita mengucapkan maaf atau minta maaf. Nomor 15. Lani tidak kuat mengangkat ember yang berisi air penuh. Maka Lani meminta tolong pada Beni untuk mengangkatnya. Dari penggalan teks cerita di atas, Lani mengungkapkan kata titik pada Beni. Kata tolong atau minta tolong.
Tolongkan ambilkannya, seperti itu. Nomor 16. Udin mematahkan pensil yang dipinjam dari Siti. Udin meminta maaf kepada Siti. Yang seharusnya dilakukan Siti adalah memaafkannya. Jawabannya memaafkannya. Nomor selanjutnya. Dalam penulisan judul sebuah cerita, seharusnya di awal kata menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Huruf kapital atau besar. Itu awal kalimat. Dan di awal kalimat, nama orang juga huruf kapital. Walaupun di akhir kalimat atau di tengah kalimat. Soal nomor 18. Setiap hari Senin sore, Dayu berlatih menari bersama guru tari. Penggunaan huruf kapital yang tepat adalah harusnya S-nya di sini huruf besar, huruf kapital. Senin dan Dayu. Nah, ini dia tadi seperti pilihan ganda Dayu. Dayu menari. Nah, jadi nama hari dan nama orang itu huruf kapital. Nomor 19. Titik-titik ayah menanam buah dan sayur. Di mana? Di mana ayah menanam buah dan sayur? Ini kapitalnya kenapa? Karena ini merupakan jawabannya. Jadi kita membedakan dari soalnya saja. Nomor 20. 20 ini ada dongengnya, 21, 20, 21. Ular tidak jadi memakan tikus karena mereka berdua tidak dapat. Oke, pertama kita baca dulu. Tunggu dulu ular, sahabatku, kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam, ia mencoba merenung nasihat tikus. Nah, si ular, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Nah, tentu, kata tikus, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau makan aku, kau hanya akan hidup sendiri. Nah, ular tidak jadi menahan tikus karena berdua tidak dapat mencari makan atau tidak mempunyai sahabat mencari makan sesuai dengan teksnya. Setelah ular dan tikus hidup bersama, yang mereka lakukan adalah mencari makan bersama-sama. Sama ini, mencari makan sama juga bersama. Boleh. Ini karena tidak dapat karena nasihat dari tikus. Nah, panjang mau kita isi. Nomor 22. Pada cerita bebek selalu hidup rukun, yang menjadi tokoh utamanya adalah itu bebek. Karena kan bebek selalu hidup rukun karena tokoh utama itu nama orang atau nama hewan tersebut atau nama yang dibicarakan, nama tokoh. 23. Keribo. Nah, ini Keribo. Hei kamu mau kemana? Semut kurus, kata Keribo. Kalimat di atas merupakan contoh dari kalimat sindiran karena dia menyindir semut kurus, sindiran. Kata sapaan untuk merupakan kata-kata digunakan untuk seorang menyapa seseorang. Jawabannya itu menyapa seseorang. Nomor 25. Ketika kita menyapa orang lain, seharusnya dengan cara hai, yang baik atau yang sopan. Yang sopan, yang baik atau sopan. Boleh? Sopan. Nomor 26. Titik-titik semut. Sudah lama kita tidak bertemu. Kata sapaan yang benar adalah kata sapaannya ini hey atau halo, boleh. Atau hey semut. Nah, sudah lama tidak bertemu. Soal nomor 27. Ayah meminta Udin mengganti baterai jam dinding. Tanda baca yang tepat untuk mengakhiri kalimat di atas adalah tanda titik sini. Di akhir kalimat tidak ada titiknya. Nomor 28. Kata tanya untuk menanyakan waktu di yang tepat adalah kapan. Nah, kapan kamu pergi kunjungan atau kapan kita bertemu. Nah, itu tanyakan waktu.
Aturan keselamatan dalam bus. Penulisan huruf kapital pada yang benar adalah ya A, ini awal kalimat itu harus huruf kapital. Terus busnya huruf kapital. Ini yang benar. Nomor 30. Kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang maha pengasih. Huruf kapital pada kata yang bergaris bawah. Bergaris bawah ini di mana ini? Ya ini. Tuhan yang Maha Esa ini harusnya. Boleh. Oke. Tuhan yang Maha Esa. Anugerah Tuhan. Nah, tidak ada garisnya ini. Sebenarnya kan kesehatan kita miliki itu merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Tuh. Nah, ini ada lagi soal berikutnya. Buatlah suatu bait dengan, nah ini puisi, kalian membuat puisi tentang taman. Buatlah kalimat ungkapan untuk, nah misalnya permintaan tolong. Nah, misalnya Ali, tolong ambilkan ember itu. Nah, tolong, ataupun Ali, tolong ambilkan penggaris itu. Nomor yang B, permintaan maaf. Ayah meminta maaf ya karena tidak memberikan kalian jajan. Atau ayah minta maaf karena tidak memberikan oleh-oleh. Itu permintaan maaf, ada kata maaf. Nomor 33, ayah membeli ayam pada bulan Februari. Nah, ini huruf tegak bersambung, ada tadi, bentar. Nah, ini tegak bersambungnya. Kita geser ke sini. Ya. Seperti ini. Itu merupakan tegak bersambung. Ayah membeli ayam pada bulan Februari. Soal berikutnya nomor 34. Tuliskan dua kalimat menggunakan sapaan. Misalnya, halo Edo, apa kabar? Hai, selamat pagi teman-teman. Nah, seperti itu. Itu merupakan kata sapaan. Perlu terjadi banjir, kita mengungsi jika. Nah, ini kalimatnya acak dan susunlah dengan sesuai dengan kalimatnya. Jika terjadi banjir, terus mengapa kan? Mengapa kita perlu mengungsi? Karena kata tanya. Oke, itu jawabannya. Oke, sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.